saya mencapai 100 barusan, tapi nggak bisa kenceng lagi, mesti pelan lagi. Juga tinggal 7 km aja. Ini tikungan tajam. Sini selalu ditandai dengan merah putih. Ini saya menuju kota Rungkel, di mana di situ juga ada kastil. Dalam perjalanan pulang, karena masih ada waktu 2,5 jam. Saya sampai di burg atau kastil, yaitu namanya Rungkel, karena memang kotanya namanya Rungkel, saudara. Ini saya masuk, ini saya bisa, jadi jam buka 10 sampai jam 5, also karcis untuk dewasa 5 euro, untuk anak sampai 14 tahun 2,5, dan sebagainya. Oke. Dan ini kurang lebih untuk tour, ya, tour muternya. So, saya langsung masuk aja sudah. So, saya juga kasih tahu lagi, di ujung pintu masuk ya ada batu, ya, itu di ujung kanan juga ada batu, yaitu untuk menghindari supaya temboknya nggak rusak. So, pintunya udah tua sekali kayunya, sampai kering, tapi itu dilapisin tir, yaitu ke sini. So, ini kartisnya, dan juga ini dapat apa, pamflet atau info. Oke. So, kita mulai dari nomor 1 dengan wapennya atau panji-panjinya, benderanya. Kita lihat dulu. Kalau dilihat dari sini, saudara, itu tadi gapura masuknya. Oke, gapura masuknya. Satu itu, ya, kita mulai 1, yaitu ini gapura masuknya. Kemudian, jadi sini nggak ditulis kapan. Terus atasnya dibikin untuk tempat tinggal, saudara, untuk apartemen, untuk ditinggalin. Ya, tapi dibangunnya jadi bangunan baru. So, habis itu, oke. So, habis itu kita masuk ke dalam kastil. Ya, bagus sekali, saudara. So, ini gapuranya. Sudah lihat ujung-ujungnya itu selalu ada batunya. So, lihat kiri kanan, ya, untuk menghindari tembok rusak. So, ini saya kurang tahu fungsinya apa, tapi kelihatannya ini untuk kayak hukuman itu. Jadi tangan atau apa taruh di dalam kayak borgol, sudah. Tapi kita lihat aja, ya.
benar sekali saudara. So pranger, ya. Dugaan saya ini benar. Pranger itu jadi kayu yang ditaruh. Ini kan di pintu masuk, ya. Jadi yang ini itu untuk ini, untuk apa itu hukuman untuk leher saudara. Jadi leher, ya, digembok sama ini. Terus udah dibiarin di pinggir jalan ini. Jadi orang yang lalu lalang itu akan melihat. Jadi dia pernah berbuat jahat. Nggak tahu mungkin mencuri, mungkin merampok atau apa. Atau mungkin bikin malu dan sebagainya. Supaya dilihat orang di pinggir jalan. Jadi untuk tontonan. Supaya dia malu dan tidak berbuat jahat lagi. Jadi kalau bahasa Jerman bilang, du bist an Pranger gestellt. Jadi kamu dipermalukan, ya. Yang ini itu untuk tangan, saudara. Tangan, ya. Tangan ini untuk tangan, tuh, ya. Terus digembok. Yang ini untuk tangan juga, ya. Yang bawah itu untuk kaki, saudara, ya. Jadi saya akan praktekkan, saudara. Mungkin begini. Sebentar. Jadi saya praktekkan ini, ya. Jadi tidak bisa keluar sudah, ya. Ini, ya, ini terus ini digembok, ya. Ini digembok terus di pinggir jalan gini. Jadi semua orang lalu lalang, ya, sehingga saya malu sendiri karena dia dilihat orang dan ditulisin mungkin saya pernah berbuat apa, sehingga karena malu saya tidak melakukan lagi. Jadi itu salah satu hukuman zaman itu. Jadi tangan saya itu satu kiri, terus digembok di lubangnya itu, ya, itu kirinan ini. Ya, saya ini megang kertas sudah. Oke, bisa tahu. So ini lihat lagi batu-batu, ya. So jadi ini bukan dekorasi atau apa saudara, tapi benar-benar untuk, dan ini lihat saudara, ini sama tergores tuh, ini gores-goresan semua ini juga ini karena memang ya ini kereta kadang-kadang kalau harus berpapasan dan mepet gini kan pasti kena tembok, supaya temboknya nggak rusak saudara, terutama ujung-ujung tuh, ya. Jadi nggak boleh heran. Jadi mungkin lebih efektif saudara-saudara daripada mungkin orang di penjara, ya. Tapi itu Ampranger itu juga nggak sehari 2 hari, itu bisa lama, tergantung juga apa kesalahannya apa. Ini tembok ini udah dilepo, ya, atau udah ditutup, jadi ini udah baru, ini udah diperbaiki. So lihat saudara, ini ujungnya juga ada batu, ya. So saya ini cuman punya waktu 2 jam, mungkin saya cukup di sini. So, ini tembok jadi luar kastil, ya. Kita lihat atas, itu ada bendera berkibar, ya, bendera Panji dia. Batu hitam ini sudah, itu kurang lebih ya berapa, 4 meteran, ya. Itu dulu sini jembatan kerek, yaitu seperti biasa kasil-kasil, yaitu dia dikerek ke atas, tapi sudah dibongkar semua, ya. Dan atas sini, ya, dulu yaitu sebelum pintu itu ada pintu yang bergerigi, yang tajam-tajam, yang seperti tombak ujung-ujungnya. Itu yang kayak rolling door yang diturunkan ke bawah,
ya. Jadi cuman sudah ini bongkar semua ya. So sekarang kita masuk yang nomor 4, yaitu Encosa Bronson. So saudara, ini saya harus bikin dulu. So ini atas ini ya, di sini yang keempat ini. Yang keempat itu tempat tinggal dan juga dulu kandang, yaitu dari tahun 1701 dipakai untuk privat, saudara. Itu kalau kita lihat, so privat, jadi nggak bisa masuk, saudara ya. Itu yang keempat. Itu kita masuk yang kelima. Oke, 5, coba saya baca yang kelima itu. Yang kelima ini cuman jalan masuk menuju pelataran dalam. So sudah lihat lagi, di ujungnya ada, di ujungnya juga ada itu batu. So ini atas yang keenam. Oke, kita lihat 6 ini. Ini ruangan bawah dengan atap dalam sudah berbentuk bintang ya. Ini maket, atau maketnya tahun berapa saya kurang tahu ini. So jadi ini maket, yaitu abad pertengahan, saudara. Jadi ini orang yang tinggal, yang penduduk sekitarnya yang tinggal dekat kastil. Ini kastilnya awal-awalnya. Ini temboknya. Tuh. Nah ini dulu pintu masuknya yang pakai jembatan itu diangkat ya. Diangkat gini, tak, tuh. Terus kalau ada orang datang diturunin, turunin. Terus di dalamnya sini yaitu pintu yang bergerigi, yang bergigi dari metal. So, dan biasanya bawah ini valgraben, jadi atau itu tanah yang rendah. Biasanya kalau enggak dikasih air atau kosong, jadi orang nggak bisa langsung masuk pintu kalau nggak lewat jembatan diturunkan. Nah ini gapura tadi utama di luar. So cuman sayang jembatan pintunya sudah diambil, sudah diganti pakai jalan tuh dia, jadi dikelilingi oleh graben atau mungkin berisi air juga, atau memang sengaja supaya kalau naik ke tembok juga semakin sulit, saudara. Jadi zaman dulu ini penduduknya sekitarnya yang ambil bagian dalam kastil ini. Tembok sekelilingnya. Ya, Walton Vision Filmen ya. So ini dari sisi pintu lain dari belakang, yaitu dimana penduduknya itu tinggal di bawah ya, itu kastilnya. Jadi ini pintu belakang, yaitu ini juga ada penjagaan ya, dan ini jembatan semua.
karena memang dibikin selalu apa itu tidak gampang. Ini air ini, jadi ini sungai. Kalau bentuknya kita lihat ini sungai ini sungai. Nah kita lihat ini. Jadi ini uang-uang. Jadi ini uang-uang. Tapi ini dari awal, dari yang kuno sampai DM Vanish Deutschmark. Terus ini yang awal-awalnya ini. Ini ya kurang lebih ruangan ini ruangan pameran, jadi macam-macam saudara ini, dari peralatan pertukangan, juga pertanian, sampai juga itu rumah petani yang untuk nyimpan gandum, padi, hasil panen, dan juga untuk nyimpan binatang-binatang itu depan itu namanya show ini untuk bikin anggur dan ngepres itu. Tuh lihat ada botol-botol minuman anggur itu di sini semua ya. Itu untuk bikin anggur merah, dan caranya itu, peralatannya itu besar sekali dari kayu untuk ngepres dan sebagainya. Itu botol-botol dari juga gelas yang dipakai untuk ngisi anggur juga. Kita keluar, kalau enggak tangannya cepat mati. Kita masuk ruangan ini ya, ruangan marmer saudara. Di dekat sini juga ini ada tambang marmer saudara di. Oke, saudara. Sekali lagi ya, ini tempat untuk bikin reparasi, bikin roda baru untuk kereta, bikin kereta juga dengan peralatannya saudara, peralatan zaman itu. Ini digembok nggak bisa masuk, dan ini untuk tempat kerja. Jadi sudah bisa lihat. Kita sekarang masuk ke yang 8, yaitu 8 itu Schmiede. Schmiede itu tempat untuk metal. Jadi tempa metal untuk menempa dan sebagainya saudara. Jadi kayak bikin semua dengan metal ya. Jadi kalau saudara lihat itu peralatannya, itu lihat itu ya. Ya. Jadi itu semuanya yang pakai metal di sini. Jadi itu termasuk pengecoran semua metal, bikin pisau, bikin pedang, bikin semuanya yang dari metal. Kalau di sini namanya Schmied atau Schmiede. Makanya orang yang namanya Schmied ya, kalau di Jerman itu dulu dia punya profesi itu yaitu tukang metal. Ini ada pintu ditutup saudara. Ini kastilnya saudara. Lebih banyak nggak diperbaiki, jadi tuh lihat pintunya juga rusak semua ini. Rusak. Ini di item-itemnya itu dikasih tir supaya nggak hancur kena air. Itu jadi sebenarnya kalau dilihat lebih serem ya sini. Lihat, kalau kita lihat itu dari atas, dari bawah ke atas itu atas itu, kita nanti mesti naik lagi ke atas ya. Saya lihat itu atas.
orang-orang di sini lihat terus langsung naik aja. Oke. Ini ada meriam juga, saudara, dipajang di sini. Jadi meriam dulu juga ini sudah diangkut pakai roda, ya, terus diangkat sama kereta kuda, terus dibawa dengan kuda. So, kita masuk ke sini, saudara. Aenggang itu. Cuman yang atas jendelanya dari kaca, udah ditutup semua, jadi bisa dipakai. Itu masih ada Fahweg House. So, foto. Ini ada, atau ini lemari kayak buffet kalau orang Indonesia bilang, ya, lemari. Ini balok-baloknya yang melintang itu ke atas dari kayu semua, ya. So, ini ada pintu juga. Kita masuk ke sini, kita masuk ke yang ke-11. Ada, kita masuk yang ke-11. Senjata-senjata, saudara, ini. Ya, ini pistol zaman dulu. Jadi cuman bisa nembak sekali, terus mesti diisi lagi. Pulver ini masih diisi lagi dalamnya. Tuh, diisi lagi. Ini tombaknya. Ini patung Kaisar Wilhelm pertama. Ini, saudara, kalau sudah lihat, ini sudah agak lebih modern ini pemanasnya, ya. Ini Kaisar Friedrich ketiga, ya. Ini meriam. Ini tombaknya, ini pedangnya, ada. Ini pedang yang melengkung. Ini tombaknya, ya. Ini pistolnya, senapannya dulu dengan bayonet, sudah. Nah, bayonet. Jadi kalau saudara lihat pertempuran Waterloo, itu bisa lihat bayonetnya ada. Panjang sekali. Jadi kalau pelurunya habis, jadi sudah berperang pakai bayonet. Itu semuanya itu senjata-senjata abad 17-18. 17-18 ini sudah lebih modern. Itu lihat. Juga perlengkapannya, penutup dada itu juga lebih bagus, lebih keren. Topinya besi itu juga sudah menuju ke zaman modern seperti serdadu sekarang. Itu ada trompetnya itu. Itu ada meriam kecil juga. Meriam kecil. Itu perlengkapan untuk perlindungan dada. Jadi kalau sekarang itu kayak jaket anti peluru. Itu dengan topinya itu. So, jadi ini ruangan yang ke-11. Yang ke-11 itu, jadi ini kamar atau ruangan tempat untuk persenjataan, saudara. Kita lihat
Ini Friedrich kedua, yaitu Raja Prusia, Kaiser Wilhelm kedua. Ini kursi-kursinya dan semuanya, perabotannya sudah dijadiin satu. Itu alat untuk memintal, ya, untuk memintal benang. Itu pintalannya itu, atau yang akan dipintal itu. Jadi untuk bikin benang, saudara. Jadi seratnya. Itu saudara, wapen panji-panji itu depan itu. Dan ini itu Georg Albrecht first Vice-President. So, itu pistolnya zaman dulu sebelum ditemukan Colt, sudah. Itu. Ayo, susah nembak sekali. Ini potret dari Reinhard Graf zu Leiningen-Westerburg 1554-1655. So, jadi Graf itu juga mungkin kalau di England dinamakan mungkin Lord kali. Ya. Ya, ini saya kira ini dapur ini. Itu untuk masak, saudara. Itu dulu masak begitu, saudara. Itu yang semua yang dibawa dalam pertempuran sudah, termasuk minuman. So, itu tempat minuman. Itu senapan pendek. Ini tempat untuk melindungi dada yang ditemukan tapi sudah retak hancur, mungkin dari besi kali. Jadi sudah pada kita masuk lagi. Oh ya, ini trompet kalau orang berburu. Ya. Nah, ini tempat untuk senjata masih, saudara. Banyak sekali jenis senjata sini, termasuk dari tombak dan sebagainya. Jadi jenis-jenis juga helmnya, topinya untuk ini pelindung. Ini pedang yang berkarat, ya. Karena mereka terbuat dari besi. Ini pakaian perang. Biasanya mereka naik kuda. Ya. Ini tombaknya, saudara. Ini menuju kastil. Ini bukan. So, Franz Waldbuchse. Lihat. Dulu kalau mau nembak, saudara, supaya kayak sniper. Ya. So, naik ke atas. So, ini, saudara, ini dulu termos dalam dulu
zaman dulu. Jadi itu dari metal, dan metalnya juga double, antara metal dua itu tengahnya jadi kosong ya. Itu Wurmflasche aus Zinn ya. Zinn campuran dari seng sama bahan yang lainnya, Zinn. Driverschle mit den Pistolengriffen. Tuh lihat muternya itu dari pegangan pistol, saudara. Ada lihat dari sini mungkin bisa lebih jelas ya. Oke, kita lanjutin lagi. Oh, ini ruang makan. Ruang makan. Oke, tidak bisa dibuka. Itu belakang itu WC. Itu belakang itu WC. Itu ini WC ini. WC. Sudah lihat itu WC-nya. So, ini ruang tidur, saudara. Ini ruang tidur untuk baby. Ya, ini seperti biasa, baskom, tempat teko untuk air, untuk bersin. Itu tempat sabun. Dan ini ruang tidur, saudara. Ruang tidur perempuan. Ini juga ada tempat kecil lagi, baskom. Jadi itu tempat tidur baby. Oke. Sebelum naik ke atas, kita belok dulu ke sini. Lihat ruinnya dulu. Ini kita masuk 12. Kita renggang. Di atas itu tempat untuk ini. Untuk tempat ruina. Saudara, ini biasa mesin untuk bikin anggur untuk meras, saudara. Jadi anggurnya taruh bawah, diinjek-injek dulu, terus habis itu diperas pakai kayu yang diputer. Terus ini biasanya untuk nyimpen anggur ya. Jadi dari kayu juga, saudara. Ya, tapi udah dilubangin itu. So, kita naik yang ke-13. Yang ke-13 itu ini di sini tuh keller untuk bikin wine. Jadi wine keller. Keller itu kayak ruangan bawah tanah. Tapi sebetulnya yang di sini bukan bawah tanah karena ini sudah di atas. Kalau kita lihat ini di atas, lihat. Jadi tuh di atas tuh bawah tadi tuh. Ya. Tapi karena dari suhu udara, kelembapan, jadi kayak di bawah ini, kayak di bawah tanah tuh, gelap juga, saudara. Jadi suhunya lebih lembab, jadi ya, cocok. Terus kita naik lagi menuju ke ruina. Ini pendek sekali, saudara-saudara. Ini mungkin tingginya 175-an tuh. Itu, saudara. Ini gelap sekali. Ini 14. 14 itu ini dulu 14, saudara. 14 ini dulu penjara untuk menyiksa orang. Jadi ini pintunya penjara tuh pintunya penjara tuh, lihat pintunya penjara ya. Itu tebal sekali, itu tebal sekali tuh. Itu benar-benar udah tua sekali, itu lihat. Ini benar-benar gemboknya. So, kita masuk penjara. Dan sini dulu penjara, selain penjara untuk menyiksa. Penjara untuk menyiksa, ini tempat penyiksaan atau folterkammer. Jadi para narapidana ya, itu kalau disiksa di sini, saudara. Jadi lihat ini. Ruangannya gelap, lembab, cuma ada satu cahaya dari jendela itu, saudara.
So, dan ini kalau jendela ditutup kan gelap sekali, paling pakai ini saudara, ini untuk leher ya, jadi lehernya akan di ini ya, akan dikunci, digembok ya. Terus ini juga bisa diganti tergantung besar kecilnya orang. Terus ini tangan atau kaki dimasukin sini. Kalau di Indonesia namanya dipasung, ingat sudah dipasung. So, jadi sini, jadi disiksa di sini. Jadi ini ruang penyiksaan, kamar penyiksaan, saudara ya. Jadi pasti juga ini. Nah ini juga, tapi ini udah pecah, udah. Ya kalau enggak ini dirantai, dikasih batu ini, saudara. Jadi dia nggak bisa lari, dirantai dengan batu ini. So, jadi ini kalau ditutup, saudara, tuh lihat. Kalau ditutup pintunya. Kalau dibuntut ini ya, tuh. Jadi penjaga penjaranya ini tinggal pakai ruangan kecil ini, tanya lapar makan atau gimana disediain, atau kalau orangnya udah lihat udah nggak berdaya lagi, mungkin mau ngaku dan sebagainya, jadi sudah ini dibuka, ini jadi tutup untuk melihat tuh. Ya persis kayak penjara sekarang, saudara. Ya toh? Oke. Yuk kita jalan lagi. So, kita ke sini. Sini itu Rundwanderweg, sorry, nggak bisa baca ini. So, Aufgang zum Turm. Oke, kita naik dulu ke turun, jadi ke tempat towernya, saudara. Tadi ruang polter tadi pasti juga ini, saudara. Itu apa ya? Menyeramkan, saudara. Mungkin ada yang disiksa sampai mati juga bisa, saudara. Jadi setiap darah yang keluar, saudara, dari penyiksaan dan sebagainya, itu pasti akan menimbulkan suasana yang seram. So, ini ruangan apa saya kurang tahu. Ini ruangan juga untuk ini, saudara, untuk pengintipan, saudara. Ya ini karena luas sekali, saudara. Itu atas juga itu. Jadi untuk pertahanan. Dan saudara tahu tebalnya temboknya itu, saudara? Baik. Lihat. Tebal sekali itu. Itu saya kirakan 4 meter lebih tuh, 5 meteran. Itu tebalnya, itu di atas juga, saudara. So, ini kalau mau ke tower. So, ke atas. Nanti kita ke sana. Nah, kita lihat dulu. Kita masuk yang ke 15. Oke. Ini tower yang sebelah timur, saudara. So, jadi kita bisa lihat lewatnya itu Sungai Lan, saudara. Lan, L-A-H-N, dan itu kota di Rungkel. Ini kota Rungkel. So, nah itu jembatannya yang tadi kita lihat di marketnya, saudara, yaitu lewat Sungai Lan. Jadi ini untuk masuk dari pintu belakang, saudara, dari pintu belakang ini. Oke. Jadi ini bagus sekali tempatnya. Jadi musuh kalau mau datang kelihatan sekali, saudara, dari sini. Semuanya terdeteksi. Musuh kalau datang kelihatan, musuh terdeteksi, saudara. So, halo. So, ini juga satu tower lagi. Kita nanti masuk ke tower, saudara. Dan ini bawah ini di tengah pertahanan atas ini, saya lihat itu batu bulat-bulat. Itu bukan batu biasa, saudara. Itu dipakai untuk batu lempar senjata, kayak batu lempar, saudara. Ya. Atau ya. Atau untuk meriam juga.
So, jadi dipajang di sini. Jadi meriam dulu ditaruh di sini, saudara, ya, dan bisa ditempatkan di mana saja di daerah sini untuk pertahanan. Sekarang kita masuk ke yang ke-16. Yang ke-16. Yang ke-16 itu saya baca dulu sebentar. Bergfried auf den Mittelpunkt den Felsenkegel errichtete. Oke. Ini namanya Bergfried. Berg itu gunung, Fried itu freedom. Jadi freedom itu bukan freedom, Fried itu apa ya? Kalau orang nggak mau perang lawannya, orang nggak mau perang, damai. Jadi gunung damai ini disebut. Yuk, kita naik lagi, kita masuk ke tempat keluar, ke exit. So, ini sempit cukup sekali. So, masuk lagi, saudara. Saudara, ini kastelnya benar-benar ini aja, masih liar. Ini juga tempat untuk pertahanan, saudara. Jadi ini dalam sini, ya. Jadi gelap sekali, pertahanan sekali. Sebentar. Saya naik lagi ya. Ini benar-benar untuk pertahanan, untuk menyimpan apa itu peluru, menyimpan ya peralatan perang, dan ini juga merupakan bastion. Bastion itu apa ya, benteng. Daerah ini, saya ini yang tempat Bergfried ini. Tuh ini, tuh lihat. Ini saudara mau ngintip dari sana, mau masuk lagi ke atas, saudara. Ini bisa. Gelap sekali, saudara, sini. Ini ada, tuh, dari atas bisa lihat, saudara. Itu kayak gitu. Ini ada. Hati-hati ini, karena sempit sekali. Dan pendek sekali. Ini paling atas, saudara. So, paling atas, saudara. Jadi ini atas, saudara, untuk tempat bendera. So, kita naik lagi di sini. Naik bendera di sini. Oh. So, paling tinggi, menara paling tinggi. Paling tinggi, saudara. Oke. Jadi kita lihat kiri kanan itu tembok semua, dan temboknya itu tebal sekali nih, 50 sampai 70 cm ini tebalnya. Kita muter itu kalau mau lihat dari bawah, kita tadi dari bawah naik ke atas. Saudara. Jadi menurut saya dari kastil-kastil yang sekarang saya kunjungin, ya sampai sekarang belum banyak sih, masih beberapa. Ini yang paling mengerikan sebenarnya, karena semuanya dibikin gelap, beberapa yang nggak perlu diterangin. Jadi ini, jadi masih ada rasa seperti zaman dulu, saudara. Jadi saudara bayangkan, semuanya juga masih tanah, jadi tidak diganti sama sekali. Yuk, kita turun. Kita turun. Mesti hati-hati ya. Mengucap syukur sama Tuhan. Kalau Tuhan itu luar biasa, ciptaannya itu bisa membuat kastil, bisa membuat macam-macam. Saudara, kalau saudara lihat ini kalau nggak ada lampu kan gelap sekali, saudara. Jadi ini masih tanah semua, pasir, dan nggak rata lagi.
makanya mesti ngeliat bawah ya. Nggak ngeliat bawah bisa, nggak mesti ngambilnya pakai tangan. Sini tajam sekali turunnya sudah. Wah tajam sekali ya, tajam sekali pasti pegangan. Dan juga ini tangganya nggak rata dan juga pendek sekali. Jadi ini sekali lagi saudara, ini mumpung nggak terang. Oke, sudah lihat. Ini terang sekarang. Jadi ini tanah semua sudah, pasir semua. Jadi sini untuk penyimpanan peralatan perang. Tuh lihat, tajam sekali, tajam sempit sekali. Dan ini menurut saya kastil yang paling menyeramkan, saudara. Tuh, sekarang kita ke sini. Nah, ini aja ruin-ruinnya, saudara. Jadi kalau masih utuh sekali, ini tertutup ini, saudara. Ini tertutup ini. Ini tertutup ini. Ini ditutup, saudara, supaya orang nggak ada keinginan untuk melihat ke bawah terus jatuh, saudara. Ya. So, ini pintunya itu kecil sekali. So, ini kastilnya ini besar sekali. Ini kastil ini besar sekali, memang. Kastil itu benteng pertahanan. So, ini ruinnya semua dulu tertutup ini, saudara. Tertutup ini. Yaitu biasanya yang hancur itu atapnya. Kalau atapnya kurang bagus karena dari batu-batuan itu kurang bagus, batunya kan nggak rata. Kalau yang dari batu bata yang benar-benar dipanggang, yang bukan dipanggang, dibakar yang bagus sekali, saudara, dan campurannya bagus sekali, itu akan lebih kuat. Jadi banyak yang nggak rusak. Tapi kalau batu gini itu nggak rata, ya, nggak rata. Lagi pula kurang bisa ini nih kalau dari atas, saudara. Jadi kita dari bawah itu. Ini saya tidak bawa ini selfie sticknya, jadi ini keluarnya dari sini. Ini kita keluar dari sini sudah. Ini ada tempat naik lagi, tapi sayang ditutup, nggak bisa masuk, sudah. Oke, jadi kita keluar dari sini, sudah. Jadi di sini juga baunya lembab sekali, saudara. Lembab sekali. Bukan sih. Ini kayu-kayunya semuanya sudah nggak diganti, nggak dibersihin, sudah. Jadi sudah kayak ditinggalin saat orang yang terakhir di sini, saudara. Cuma dikasih lampu aja, saudara.
So kain Aingang Enderun Kang Curug Suno Mesin. So kembali ke nomor 10. Saudara, ini sudah diganti. Kalau ini kaki ganti, itunya kayaknya masih kelihatan baru, tapi juga udah diganti buntu, udah nggak tahu tahun berapa. So kita turun, kita ke nomor Jen itu di sini ya. Ini itu Jen itu. Jadi itu Jen itu di depan kita. Kita lihat Jen, yaitu batu meriam kita. Lihat ini kita. Lihat, wah sudah untuk 1 flatnya besar 30 kilo itu. Banyak sekali batu meriam saudara. Di ujung sana. So ini nomor 9. Tadi yang saya cari sudah nomor 9. Itu Brunnen Erker. Jadi ini sumur saudara. Sumur ini dibangun setelah 30 tahun perang Jerman, Spanyol, sama Swedia kalau nggak salah. So ini alat untuk nimbang saudara. Masih ingat saudara? Itu tempat timbangan. So ini untuk nyuci pakaian saudara, tuh lihat. Nyuci pakaian zaman dulu. Dan sumurnya ini dalamnya 22 meter. Jadi sampai dekat sungai Lan. So, yang 10 tadi belum sempat. Jadi ini yang 10 ini, ruangan ini itu ada setelah ini waktu ini sejak perang 30 tahun ini itu ada. Ini sayang privat saudara, dikunci sini. Jadi, ya. Jujur ini menurut saya yang paling menyeramkan saudara. Makanya orang yang di sini tadi semua pada cepat langsung pulang. Hanya saya yang tinggal sendirian sekarang. Mereka datang setelah saya, tapi langsung cepat pulang. So, oh ya, saya bikin di sini muter saudara. Ini tadi saya ke sana, tuh lihat di atas. Tuh lihat atas. Saya lihat di sini. Lihat saudara, pintu masuknya itu. Itu aja kayak menyeramkan saudara. Lihat. Ini pintu keluar, bukan pintu masuk. Ya. Dibikin untuk pintu keluar, tapi bisa untuk pintu masuk juga. Tuh lihat. Tuh. Menyeramkan saudara, tuh lihat. Kosong, sepi, lembab. Kayak bau anyir. Oke. Kita turun. Udah selesai. Tadi orangnya yang di kasir bilang sebetulnya butuh kalau mau 45 menit selesai.
tapi saya lebih ini, 1 jam lebih ini ya. Oke, sudah saya matiin dulu. Ini kalau mau ke tamannya, saudara, dari sini tamannya bisa turun, tapi juga ditutup privat untuk tempat tinggal privat semua sini. Oke, ini letaknya bagus juga di tepi Sungai Lan. Sungai Lan itu sungainya kecil dan juga arusnya nggak deras sekali. Ya, bisa untuk bikin ini, saudara, untuk kanu bagus sekali, juga untuk rudder itu juga bagus sekali. So, kita keluar menyongsong matahari. Ini dulu shoinenya, jadi yaitu tempat untuk menyimpan barang-barang pertanian, menyimpan ternak, dan juga menyimpan kuda, dan juga menyimpan kereta pertanian dan sebagainya. Shoina. Jadi